Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, jurusan PKMI semester 3. Saya akan menjelaskan materi-materi pembelajaran di SD atau MI. Dan saya akan menjelaskan juga tentang rumus bangun ruang dan bangun datar. Selanjutnya, mari kita simak video selanjutnya. Materi-materi pokok pembelajaran matematika SD atau MI kelas 1. Yang pertama itu materinya bilangan cacah. Yang kedua, bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat. Yang ketiga, bilangan sampai 2 angka. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan bilangan. Yang kelima, pola bilangan. Dan yang keenam, bangun ruang dan bangun datar. Yang ketujuh, bangun datar. Yang kedelapan, panjang dan berat dengan satuan tidak baku. Dan yang kesembilan, panjang, berat, lamanya waktu dan suhu. Materi pokok pembelajaran matematika MI atau SD kelas 2. Yang pertama itu materinya adalah bilangan cacah. Yang kedua, bilangan cacah lagi. Dan yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah. Yang keempat, perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah. Dan yang kelima, nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Yang keenam, panjang termasuk jarak, berat dan waktu. Dan yang ketujuh, pecahan. Yang kedelapan, ruang garis. Yang kesembilan, ruang datar, bangun datar dan bangun ruang. Yang kesepuluh, pola barisan bangun datar dan bangun ruang. Materi pokok pembelajaran matematika SD atau MI kelas 3. Yang pertama itu ada operasi hitung pada bilangan cacah. Yang kedua, bilangan cacah pecahan sederhana. Yang ketiga, jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi 2 bilangan cacah. Yang keempat, pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Yang kelima, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang keenam, satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu. Yang ketujuh, luas dan volume dalam satuan tidak baku. Yang kedelapan, simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Yang kesembilan, keliling bangun datar. Yang kesepuluh, sudut, jenis sudut, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul, dan satuan pengukuran tidak baku. Yang ke-11, bangun datar. Yang ke-12, data berkaitan dengan diri peserta didik. Selanjutnya, materi pokok pembelajaran matematika MI atau SD kelas 4. Yang pertama, pecahan senilai. Yang kedua, bentuk pecahan. Yang ketiga, jumlah selisih hasil kali dan hasil bagi 2 bilangan cacah. Yang keempat, faktor dan kalipatan suatu bilangan. Yang kelima, bilangan prima. Yang keenam, faktor persekutuan terbesar EPB, kalipatan persekutuan dan kalipatan persekutuan terkecil KPK. Yang ketujuh, pengukuran panjang dan berat. Yang kedelapan, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang kesembilan, keliling dan luas persegi panjang, segitiga, serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Yang ke-10, hubungan antar garis sejajar berpotongan berhimpit. Yang ke-11, data diri peserta didik dan lingkungan. Yang ke-12, ukuran sudut pada bangun datar. Selanjutnya, materi pokok pembelajaran matematika MI atau SD kelas 5.
Yang pertama itu materinya adalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan. Yang kedua, perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Yang ketiga, pembagian dua besaran yang berbeda. Yang keempat, skala melalui dana. Yang kelima, Plomo bangun ruang, hubungan angka 3 dengan akar 3. Yang keenam, jaring-jaring bangunan ruang sederhana. Yang ketujuh, data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan. Yang kedelapan, yang terakhir, penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik. Selanjutnya terakhir, materi pokok pembelajaran MI atau SD kelas 6. Yang pertama itu materinya adalah bilangan bulat negatif. Yang kedua, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga, operasi hitung campuran. Yang keempat, titik pusat jari-jari, diameter busur, tali busur, terbereng, dan jaring. Yang kelima, keliling dan luas lingkaran. Yang keenam, prisma tabung, limas, kerucut, dan bola. Yang ketujuh, bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Dan yang terakhir, yang kedelapan, modus, median, dan mean dari data tunggal. Yang pertama itu kubus, Plomo kubus. Rumusnya V kali S kali S kali S. Luas permukaan kubus, rumusnya L sama dengan 6 kali dalam kurung S kali S. Keliling kubus, rumusnya K sama dengan 12 kali S. Luas salah satu sisi, rumusnya L sama dengan S kali S. Yang kedua, balok. Plomo balok, rumusnya V sama dengan P kali L kali T. Luas permukaan balok, rumusnya L sama dengan 2 kali VL kali LT kali PT. Diagonal ruang, rumusnya D dalam kurung P pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah T pangkat 2. Keliling balok, rumusnya K sama dengan 4 kali dalam kurung V tambah L tambah T. Yang ketiga, prisma segitiga. Plomo prisma segitiga, rumusnya V sama dengan luas alas kali T. Luas permukaan, rumusnya L sama dengan keliling alas kali T tambah 2 kali luas alas segitiga. Selanjutnya yang keempat, limas segi 4. Plomo limas segi 4, rumusnya V sama dengan 1/3 kali 4 kali L kali T. Luas permukaan limas, rumusnya L sama dengan luas alas tambah selubung limas. Dan yang kelima, limas segitiga. Plomo limas segitiga, rumusnya V sama dengan 1/3 kali luas alas kali T. Luas permukaan, rumusnya L sama dengan luas alas tambah luas selubung limas. Dan yang keenam, tabung. Plomo tabung, V sama dengan N kali R pangkat 2 kali T. Luas permukaan tabung, rumusnya L sama dengan dalam kurung 2 kali luas alas tambah dalam kurung keliling alas kali tinggi. Yang ketujuh, kerucut. Plomo kerucut, rumusnya V sama dengan 1/3 kali N kali R pangkat 2 kali T. Luas permukaan kerucut, rumusnya L dalam kurung sama dengan dalam kurung N
kali R pangkat 2 tambah N kali R kali S. Yang terakhir yang ke-8 bola. Ulama bola rumusnya V sama dengan 4/3 kali N kali R pangkat 3. Luas permukaan bola rumusnya L sama dengan 4 kali N kali R2. Satu, rumus bangun datar persegi. Rumus luas persegi L sama dengan S kali S. Rumus keliling persegi K sama dengan S tambah S tambah S tambah S sama dengan 4S. Keterangan L sama dengan luas, K sama dengan keliling, S sama dengan sisi. Yang kedua, rumus persegi panjang. Rumus persegi panjang luas kali V, luas sama dengan P kali L. Keliling persegi panjang, keliling sama dengan 2 kali dalam kurung P tambah L. Keterangan L sama dengan luas, K sama dengan keliling, P sama dengan panjang, L sama dengan lebar. Yang ketiga, rumus trapezium. Rumus trapezium luas sama dengan 1/2 kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Rumus keliling trapezium, keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Dan yang keempat, rumus jajar genjang. Rumus luar jajar genjang luas sama dengan alas kali tinggi. Rumus keliling jajar genjang, keliling sama dengan 2 kali dalam kurung A tambah B. Yang kelima, rumus bangun datar segitiga. Rumus luas segitiga luas sama dengan 1/2 kali A kali T. Rumus keliling segitiga, keliling sama dengan A tambah B tambah C. Dan yang keenam, rumus layang-layang. Rumus luas layang-layang luas sama dengan 1/2 kali D1 kali D2. Rumus keliling layang-layang, keliling sama dengan 2 kali dalam kurung AB tambah AD. Yang ketujuh, rumus belah ketupat. Rumus luas belah ketupat luas sama dengan 1/2 kali D1 kali D2. Rumus keliling belah ketupat, keliling sama dengan 4S. Dan yang terakhir, yang ke-8, rumus lingkaran. Rumus luas lingkaran luas sama dengan N kali R pangkat 2. Rumus keliling lingkaran, keliling sama dengan N kali D. Sekian dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. July, whenever you're around, I always seem to